Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman PKD Panwaslu Desa, Kelurahan atau Desa, dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan membagikan terkait tentang alat kerja pengawas pemilu kelurahan atau desa. Nah, teman-teman PKD, ini adalah form ADP 1 tentang pengawasan pencocokan dan penelitian. Nah, ini terkait dengan uji petik, teman-teman. Nah, untuk pengawasan pencocokan dan penelitian di form ADP 1, pengawas pemilu kelurahan atau desa ini dalam memastikan proses pencocokan dan penelitian dengan menggunakan formulir model A daftar pemilih yang dijadikan basis data yang dilakukan oleh Pantale. Ini dilakukan dengan cara pengawasan terhadap pelaksanaan pencocokan dan penelitian di setiap TPS. Pengawas pemilu kelurahan atau desa mencari informasi dengan mendatangi 10 KK per hari dalam satu kelurahan atau desa dengan sebaran seluruh TPS yang ada di desa atau kelurahan, teman-teman. Nah, nanti saya akan simulasikan bagaimana cara mengisi form ADP 1. Nah, untuk yang pertama ini adalah identitas pengawas. Ini diisi sesuai dengan identitas teman-teman PKD. Untuk nama, jabatan ini PKD, nomor HP, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Ini disesuaikan dengan identitas teman-teman semua. Nah, untuk yang poin 2, ini adalah rekapitulasi jumlah uji petik kepala keluarga. Nah, untuk mengisinya bagaimana, teman-teman? Untuk ini di sini sudah ada catatan bagaimana cara mengisinya. Untuk poin 1 itu diisi dengan nomor urut, poin 2 diisi dengan nomor TPS, poin 3 diisi dengan jumlah kepala keluarga di seluruh kelurahan atau desa. Lalu yang poin 4 ini adalah jumlah sampling atau sampel uji petik di seluruh kelurahan atau desa setiap harinya. Nah, teman-teman, misalkan saya contohkan di dalam satu kelurahan atau desa, misalnya di sini jumlah TPS itu ada 3 TPS. Nah, misalkan saya isikan ini ada TPS 1. Bentar. Di sini saya isikan TPS 1. Kemudian ini TPS 2, ini TPS 3. Nah, ini sudah nih jumlahnya ada 3 TPS. Nah, untuk yang jumlah kepala keluarga, misalnya ini di TPS 1 jumlah kepala keluarga itu ada 50 KK. Untuk TPS 2 terdapat 60 KK. Untuk TPS 3 terdapat misalnya 70 KK. Nah, seperti itu. Nah, ini jumlah dari semua TPS atau dalam satu desa itu di total semuanya ada di sini. Saya jumlahkan berarti ini misalnya ini berapa? Nah, berarti jumlah dalam satu desa itu ada 180 KK. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk jumlah uji petik, misalnya saya di TPS 1 melakukan uji petik sebanyak 4 KK. Kemudian di sini sebanyak di TPS 2 ada 2 KK. Kemudian di TPS 3 sebanyak 4 KK. Nah, jumlahnya ini adalah 10, teman-teman. Nah, ini dalam setiap harinya harus melakukan uji petik sebanyak 10 KK.
Nah, seperti itu teman-teman. Untuk poin 3 ini adalah rekapitulasi jumlah hasil pengawasan kepala keluarga di setiap TPS. Nah, ini jumlah TPS ada 3 tadi. Di TPS 1 dalam 4 KK tersebut yang dilakukan uji petik teman-teman, itu apakah ada temuan? Misalnya di sini ada temuan, nanti dituliskan di sini jumlahnya ada berapa. Misalnya di TPS 1 itu sebanyak 4 KK yang dilakukan uji petik, itu terdapat temuan ini pertama belum dicoklit dan tidak ditempel stiker. Misalnya ini tidak ada temuan, dikosongkan saja. Dan untuk yang kedua, sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker. Misalnya ada temuan 1, nah ini sudah dicoklit tapi tidak ditempeli dengan stiker. Maka dituliskan di sini 1. Kemudian di sini belum dicoklit dan sudah ditempel stiker. Misalnya saya tidak ada temuan, maka saya kosongkan. Nah, untuk yang ini sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker. Nah, tadi untuk TPS 1 itu kan ada 4 KK yang dilakukan uji petik. Nah, dari 4 KK tersebut, itu kan sudah ada temuan 1, sudah dicoklit tapi tidak ditempel dengan stiker. Maka di sini dituliskan sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker itu sebanyak 3 KK. Baru untuk TPS 2 misalnya tadi ada 2 KK yang dilakukan uji petik dan tidak ada temuan, maka sudah dicoklit dan sudah ditempel stiker sebanyak 2. Untuk TPS 3 saya misalkan juga tidak ada temuan, maka jumlahnya di sini 4. Nah, seperti itu. Ini dari semuanya ini jumlahnya adalah 10 KK. Nah, ini nantinya yang akan kita jabarkan di poin selanjutnya. Nah, kita lihat selanjutnya, teman-teman. Sebentar. Nah, di poin 4, data pemilih yang belum dicoklit dan tidak ditempel stiker. Tadi kita lihat belum dicoklit dan tidak ditempel stiker. Nah, ini tidak ada temuan, berarti ini dikosongkan, teman-teman. Jadi, jika tidak ada temuan, maka ini tidak perlu diisi. Ini dikosongkan saja. Selanjutnya, untuk yang poin 5, data pemilih yang sudah dicoklit tapi tidak ditempel stiker. Nah, tadi terdapat temuan 1 ya di TPS 1, maka ini adalah yang harus kita jabarkan atau kita tuliskan by name-nya di poin 5 ini. Tadi di TPS 1 terdapat temuan 1 KK ya. Sudah dicoklit dan tidak ditempel stiker. Nah, itu siapa? Namanya misalnya nomor KK. Saya hanya contohkan saja, misalkan seperti ini. Kemudian nicknya diisi. Kemudian namanya misalnya aku. Tempat lahir. Jawa misalnya. Tanggal lahir misalnya 15. Usia 30. Misalnya ini laki-laki, saya isikan laki-laki. Nah, sudah. Pekerjaan misalnya petani, nah, diisikan status kawin ini sudah kawin misalkan. Alamat Jawa, desanya desa apa teman-teman, disesuaikan misalnya seperti ini.
Ini hanya contoh ya teman-teman. Dan jenis disabilitasnya jika tidak ada maka dikosongkan. Nah ini data ini kalau bisa itu dilampirkan dengan KK atau KTP ya teman-teman. Jadi untuk KK, jadi untuk KK itu lebih valid. Nah itu data KK tersebut bisa minta dari uh, orang tersebut yang sudah dicoklit tapi tidak ditempel stiker, minta dengan baik-baik. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian kalau ini sudah, ini berarti lanjut ke poin selanjutnya. Di poin 6, data pemilih yang belum dicoklit dan sudah ditempel stiker. Tadi tidak ada ya, tidak ada temuan, maka ini dikosongkan. Untuk poin 7, data pemilih yang belum dilakukan pencocokan dan penelitian, serta tidak dapat ditemui oleh Pantali. Nah, ada tidak? Misalkan ada, dituliskan di sini, teman-teman. Nah, seperti itu, teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap riang gembira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.